Selamat datang di Diorama ID. Bersama aku Tiger, kita akan membahas berbagai hal mengenai teknologi dan gadget. Ya, seperti yang kita tahu, tahun 2022 ya, Asus itu kan pernah berkolaborasi dengan salah satu anime terkenal, anime tragis yang sampai sekarang tuh orang masih ingat openingnya. Lagunya itu sangat catchy banget dan dari story yang sangat tragis, sangat psychological banget gitu ya, gundam-gundaman gitu. Yaitu adalah Evangelion. Di tahun 2023 ini, Asus kembali berkolaborasi lagi dengan Evangelion dengan temanya Asuka sekarang ya. Yang lalu itu kan sebelumnya yang pertama kan pasti pakai yang warna ungu ya, sekarang kan udah pakai warna merah nih. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi hari ini kita kedatangan 3 barang dari Asus, yaitu ada mousepad, yaitu kolaborasinya dengan mousepad ROG Skybar 2 yang EVA Edition ya, 2.0. Terus ada mouse juga, yaitu ROG Gladius 3 wireless aim point, dan satunya ada keyboard ROG Strixscope RX yang red ya, mechanical red switch gitu ya. Sebenarnya 3 barang ini udah aku pakai beberapa waktu ya, jadi kurang lebih kayak gimana sih rasanya gitu. Apakah ada nilai-nilai tertentu, misalnya kalian punya barang ini atau mau beli barang ini, apakah ada nilai tertentu yang bakal kalian dapat gitu loh. Cuma yaudah simak aja video ini yuk. Pening. Oke, jadi dari ketiga barang ini sebenarnya udah tak keluarin semua ya di belakang sini, udah tak pakai selama beberapa hari. Cuma kita coba buka satu-satu deh barangnya ya. Kecuali dari dari barang utamanya. Pertama kita di mouse-nya Gladius 3 dulu ya. Ini untuk di dalamnya sendiri tuh biasa ada mouse-nya. Terus ada tambahan kabel USB-nya dia, ya buat pakai apa gitu ya buat dipakai wireless ya. Sama ada ini extender itu nanti buat dicolokin ke mousepad biar nanti kan kabelnya ke mana-mana gitu ya. Terus ada satu lagi dia tuh karena ada ini switch kecil, switch yang buat klik ya, buat klik itu. Sama ada pullernya. Kenapa begitu? Karena di ROG Gladius 3 ini dia menggunakan hot swappable ya, push fit namanya tuh. Push fit switch push fit yang seri kedua pokoknya, yang udah paling baru. Jadi dia itu switchnya bisa diganti dengan mudah, jadi nggak perlu kalian ngolder lagi gitu loh. Sebenarnya udah pernah tak bahas juga di video TikTok yang ini, mana ya, di deskripsi aja ya, itu tentang push fit itu seperti apa sih, kayak gitu. Itu untuk untuk box mouse-nya sendiri ya. Lalu untuk mousepad, biasa dalamnya mousepad, ya udah cuma mousepad karo stiker, udah itu toh. Lalu yang ketiga ada keyboardnya. Untuk keyboardnya sendiri dia biasa ada kitab-kitab yang ya penting-penting nggak penting, yang penting ada gitu. Terus ada ini keycaps khusus buat caps lock sama control shift ya, yang spesial Evangelion. Ada 4 biji. Oke. Terus ada keycaps puller, sama ada nggak tahu ini kayaknya namanya stabilizer yang biasanya ada di keycaps yang panjang-panjang gini loh ya, control ya, shift ya, caps lock, enter kayak gitu. Jadi cuma ada itu toh sama keyboardnya udah tadi ya. Yaudah langsung kita coba bahas satu persatu ya. Mungkin dari keyboardnya dulu. Sebentar, tak singkirkan dulu, nanti kita baru bahas. Untuk keyboardnya sendiri dia didesain menggunakan layoutnya Evangelion, dimana desain ini juga sudah terintegrasi ya udah dibikin lah di Armoury Crate-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian buka Armoury Crate, nanti diklik di bagian keyboardnya nanti akan keluar gambar Asukanya juga gitu. Ya mungkin itu agak gimmick gimana, tapi kan tertutup lucu ya kalau misalnya mau pamer ke teman-teman gitu loh. Maksudnya kan berkelihatan ori atau enggaknya gitu loh. Terus dia menggunakan switch RX Red. Jadi switch punya ROG sendiri kan punya switch namanya switch RX. Dan itu bentuknya emang beda sih sama switch yang lain gitu loh. Tombol ada 4 pilar gitu ya, nanti tak liatin di video lah gitu ya. Dan kebetulan banget ya, aku udah nyari di forum, udah coba tak cabut tuh, emang sebenarnya keyboard ini tidak hot swappable. Jadi bagi kalian yang mau nyari atau mau ganti switchnya dari keyboard ini ke switch lain, kebetulan tidak bisa. Mohon maaf. Dan ya kebetulan juga seri keyboard yang RX Scope RX, seri Scope RX ini tidak mengeluarkan yang EVA ini ya, tidak mengeluarkan switch selain merah.
Jadi ya bagi kalian yang mungkin suka yang tactile atau mungkin suka yang clicky gitu ya mungkin bisa menghubungi pabrik terdekat untuk bikin yang baru. Enggak, pasti emang kebetulan nggak ada. Jadi ya cuma darat doang gitu. Ya cukup disayangkan sih. Terus untuk keyboardnya sendiri sudah tahan debu dan air di IP57 ya, wajar lah ya, sepertinya semua barang gadget sekarang tuh paling nggak sertifikasinya di IP56 atau 57 ya. Terus ada fitur USB pass-through, cuma sayangnya itu masih USB 2.0, jadi ya speednya cukup cuma buat nyolokin mouse mungkin, kalau mau pindah data ya lama. Agak disayangkan sih, sebenarnya bisa juga kalau misalnya mereka mau pakai USB 3.0 ya yang lebih fungsional gitu menurutku. Dan ada satu tombol penting banget buat kalian ini, penting banget, yaitu ada tombol stealth yang ada letaknya di F12 secara default ya. Dimana kalau misalnya kalian pencet tombol itu semua langsung balik ke Windows, ke halaman utama yang gak kebuka apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian lagi buka sesuatu hal yang mungkin tidak boleh dilihat oleh orang lain, ya tombol itu bisa menyelamatkan. Ya cukup banyak menyelamatkan sepertinya. Terus secara default untuk F5 sampai F11 itu adalah tombol media ya secara defaultnya. Dimana kalian juga bisa menggantinya itu menggunakan Armoury Kit ya. Di Armoury Kit diganti menjadi tombol function biasa yang ada di keyboard. Jadi kayak F5 atau F5 buat refresh atau lain-lain gitu kan. Tapi kalau secara default dia tombol media begitu. Lalu kita masuk ke mouse ya. Untuk mouse sendiri dia memiliki berat 79 gram ya. Ya nggak berat tapi juga nggak yang lightweight banget. Ya cukup lah, maksudnya buat main juga masih nyaman gitu kan. Untuk speednya itu sampai ke 36.000 dpi dengan akselerasi 650 IPS dan 50G. Nggak tahu maksudnya apa, cuma ya sampai 36.000 dpi pokoknya speednya. Ada satu hal yang agak unik ya dari mouse ini, jadi di menu Armoury Kit-nya itu ada kalibrasi khusus untuk mousepad. Dan ada beberapa mousepad milik Asus yang lain yang bisa kalian cocokkan sesuai dengan apa yang kalian gunakan. Aku nggak tahu sih maksudnya gimana, cuma ya fungsinya buat apa juga kayaknya buat nggak tahu, buat wangan-wangan, buat gimmick nggak tahu, cuma ya cukup unik sih itu kalau aku. Ada 3 jenis koneksi di mouse ini, yaitu ada Bluetooth, wireless, sama kabel. Untuk baterainya sendiri kalau kalian pakai secara wireless bukan Bluetooth ya, wireless itu bisa tahan sampai 119 jam untuk full charge ya. Ya awet sih menurutku, maksudnya ya nggak kalian copot pasang buat ngecas juga gitu loh. Terus di keyboard tadi yang sudah aku bilang, dia ada fitur namanya socket push fit yang kedua, dimana yaitu kalau kalian misalnya kliknya udah mulai nggak enak gitu, bisa kalian ganti dengan mudah, maksudnya nggak harus kayak nyolder ulang lagi gitu loh. Jadi tinggal kalian lepas, ada pullernya juga di boxnya jadi kebetulan, terus tinggal dipasang lagi yang baru, pasang selesai. Yaudah tuh, jadi anti ribet ya. Tapi bagi aku ya pribadi, karena mouse-nya ini tinggi, maksudnya lebih tinggi daripada mouse yang biasa aku pakai, jadi ya mungkin kurang nyaman aja sih di tanganku ya. Mungkin kalau kalian yang tangannya agak gede mungkin lebih cocok sih kalau misalnya pakai mouse ini gitu. Terus untuk bagian bantalan samping ya, kanan sama kiri dia belum pakai karet, jadi kalau misalnya tangan kalian udah keringetan itu tuh nggak nyaman sih menurutku pribadi. Karena tanganku juga sebenarnya kalau main game kan juga mudah keringetan ya, jadi kalau misalnya pegang itu ya kayak kelingit gitu loh, licin gitu maksudnya. Lalu untuk mousepad itu sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas, ya paling cuma bagian nano coatingnya. Jadi mouse yang Scabar 2 ini lapisannya menggunakan nano coating grade militer ya, dimana dia jadi tahan air, tahan debus, dan tahan minyak. Cuma sayangnya banget, itu tuh dari dulu yang udah pernah aku bahas juga, nano coatingnya lapisannya itu bisa rusak karena cairan di atas 30 derajat. 30 derajat itu tidak sepanas itu, tapi bisa sampai ngerusak lapisan nano coating. Well, ya sudah. Intinya menurutku ya kayak semacam gimmick aja nggak sih, mestinya nggak, kurang worth it juga sih kataku. Jadi ya menurut kalian juga sih, menurut kalian sendiri sih gimana kalau misalnya kalian punya mousepad yang katakanlah cukup mahal tapi ya lapisannya cukup ringkih gitu. Ya di kolom komentar aja lah kalau mau ribut, silakan. Untuk harga keyboardnya sendiri ya, untuk keyboard ROG Strix Scope RX yang versi Evangelion itu harganya kalau di Tokopedia masih 2,5 ya, 2.500-an atau 2.499 lah. Sedangkan untuk versi yang biasanya yang tidak pakai EVA, maksudnya yang versi originalnya itu harganya 1,7. Ya cukup jauh, 800.000 buat beli IP, buat beli intellectual property-nya. Ya, cukup mahal sih. Lalu untuk mouse-nya GLaDOS 3 wireless itu yang versi Evangelion itu harganya sekitar 2,1, sedangkan untuk yang original itu harganya sekitar 1,9.
Sedangkan untuk mousepad-nya itu harganya sekitar 800 sampai 900 ribuan ya untuk yang Evangelion, sedangkan untuk yang originalnya itu harganya sekitar 670 sampai 750-an. Ya harganya cukup berjarak sih, cukup berjarak. Ya gak jauh banget tapi ya cukup berjarak lah. Untuk keyboard dulu deh. Misalnya kalian punya budget 2,5. Nek menurutku, misalnya kalian cuma sekedar pengguna yang nggak bener-bener suka Evangelion atau mungkin nggak bener-bener kolektor, kalian mungkin bisa cari seri lain ya yang lebih fungsional ya. Mungkin kayak Asus Strix Scope 2 yang 96 itu switchnya bisa diganti dan ukurannya kecil. Atau mungkin ROG Azoth yang kalian suka ngotak-atik keyboard, misal kalian mau ganti apanya, kalau kalian bongkar, itu bakal lebih worth sih kalau kataku ya. Untuk mouse dan mousepad juga sama gitu loh. Kalau kalian punya budget yang lebih, mungkin kalian bisa ngambil seri lain yang lebih fungsional kataku. Mesti daripada kalian beli IP ya, intellectual property-nya ini, mending kalian beli yang lebih fungsional kalau kalian sebagai pengguna tok, bukan sebagai kolektor gitu. Ya jadi kurang lebih kayak gitu video kita kali ini ya, tentang barang-barang Evangelion yang ya dikirim oleh Asus ini. Ya semoga video ini membantu buat kalian menentukan apakah mau beli atau tidak gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi-diskusi, bisa tulis aja di kolom komentar. Kita bakal diskusi di sana dan ya, until we meet again di video selanjutnya. Bye bye. Istriku.